Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan bunyinya demikian. Beginilah cara Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapusan dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah memang menghendaki umatnya datang beribadah kepadanya. Dan inilah yang menjadi alasan utama Allah membebaskan orang Israel lepas dari rumah perbudakan di Mesir. Namun ada hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa Allah itu kudus. Maka Allah menghendaki umatnya datang padanya dengan berhiaskan kekudusan. Dan itu merupakan aturan yang pasti dan tidak bisa dirubah. Jikalau umatnya datang pada Allah, umatnya datang dengan kesadaran bahwa saya berdosa, maka itu saya harus datang memohon pengampunan dan membawa korban penghapusan dosa sebagai bukti penyesalan. Hal yang sama juga dilakukan oleh para imam, khususnya imam besar, di mana ketika dia akan masuk ruang maha kudus itu harus dengan mempersembahkan korban penghapusan dosa untuk dirinya sendiri sebelum mempersembahkan korban penghapusan dosa jemaat. Ditambah dengan atribut-atribut pakaian yang harus dipakai oleh imam sebagai ketetapan dari Allah dan tidak boleh dilanggar. Dengan demikian kita tahu kecemaran dan tanpa membawa korban penghapusan dosa tidak mungkin membuat kita bisa berkenan pada Allah walaupun setiap hari kita datang padanya. Tidak terbayang bagaimana rumitnya untuk imam saja datang kepada Allah, apalagi kita. Nah saudara, melalui hal ini kita belajar Allah memang sungguh menginginkan kita datang beribadah sebagai cara mendekati hadirat Allah yang kudus dan memenuhi panggilannya. Namun Allah juga mengecam mereka atau kita yang datang beribadah kepada Allah dengan sikap yang tidak benar atau berdosa. Karena itu merupakan penghinaan di hadapan Allah. Yang kita bisa pelajari, dalam kondisi berdosa, kita tidak mungkin datang kepada Allah yang kudus. Karena itu mendatangkan celaka bagi diri kita sebagaimana firman yang kita baca tadi. Saudara-saudara, jikalau imam saja bisa terbunuh oleh karena datang dalam kondisi yang tidak berkenan, apalagi kita. Lantas dengan sikap kita yang hampir setiap hari jatuh dalam dosa, mungkin gak cukup kapasitas keuangan kita untuk datang selalu membawa darah korban penghapusan dosa? Bagaimana dengan mereka yang ekonomi lemah? Sanggupkah mereka membayar terus-menerus tuntutan itu? Saudara-saudara, namun syukur oleh kasih karunia Allah lewat pengorbanan Kristus, kita sebagai umat tebusan tidak lagi harus melakukan hal yang demikian. Pengorbanan Kristus bukan cuma menghentikan kita dari upaya diri untuk memperkenankan Allah lewat darah korban yang kita persembahkan. Yang lagi pula, habis kita persembahkan, kita masih jatuh lagi dalam kesalahan dan akhirnya korban kita memuakan Allah karena seakan mempermainkan Allah. Saudara-saudara, korban Kristus lewat hidupnya bagi kita untuk Allah menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah sekali dan untuk selama-lamanya. Dengan demikian kita bisa menghampiri Allah dengan penuh sukacita tanpa ketakutan karena Kristus melalui pengorbanannya menjadi media yang menghubungkan umat dan Allahnya dan memulihkan hubungan yang telah rusak oleh dosa tersebut. Tapi perlu diingat, kita dipanggil untuk tetap datang pada Allah dengan berhiaskan kekudusan melalui sikap diri yang pantas. Tapi hal itu bukan untuk membujuk Allah menerima kita, melainkan suatu sikap hormat dan kasih kita kepada Allah, serta merupakan bagian dari hidup yang telah dipulihkan oleh karya Kristus dan buah Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita datang bersyukur pada Allah, datang padanya dengan ucapan syukur karena kita menghampiri Dia tidak lagi diintimidasi oleh ketakutan akan penghakiman, melainkan datang karena berterima kasih atas karya pemulihan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal bagi kita. Soli Deo Gloria, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu begitu besar buat kami. Pimpinanmu, tuntunanmu bukan cuma membawa kami kepadamu. Engkau membawa kami kepadamu dengan menguduskan kami lewat karya Kristus yang mengorbankan hidupnya untuk menebus kami dari penghukuman akibat dosa-dosa kami sendiri. Ya Tuhan, terima kasih. Ajar kami ketika kami menghampiri-Mu, kami datang dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Kami datang dengan berhiaskan kekudusan. Kami datang dengan satu kesadaran diri bahwa kami mau sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah pemilik kehidupan kami yang telah memberikan kami kelepasan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Kau buat, sehingga kami boleh menghampiri-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.